Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat, kita bertemu kembali dalam kegiatan pendidikan akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang pertama, sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan apabila ada bacaan ataupun bacaan sunat ab'ad yang kurang sempurna, ataupun gerakan-gerakan sholat yang kurang bilangannya ataupun lebih, maka hendaklah kita melaksanakan yang namanya sujud sahwi. Baiklah, Ibu akan menjelaskan cara melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilaksanakan ada dua. Yang pertama sebelum salam, yang kedua setelah salam. Tinggal kita pilih salah satu di antara keduanya. Ya. Kalau kita melaksanakan sujud sahwi sebelum salam, setelah kita menyempurnakan sholat jumlah bilangan kita, misalnya sholat maghrib, kemudian setelah tahiyat akhir pada kalimat fil alamina innaka hamidum majid, kemudian kita sujud dengan membaca bacaan sujud sahwi, kemudian kita bangkit dan kemudian kita sujud kembali, kemudian kita bangkit duduk tahiyat akhir, kemudian salam. Ya, akan Ibu praktekkan cara melaksanakannya. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashhu. Subhana man la yanamu wa la yashhu. Subhana man la yanamu wa la yashhu. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashhu. Subhana man la yanamu wa la yashhu. Subhana man la yanamu wa la yashhu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah cara melaksanakan sujud sahwi sebelum salam. Kalau sujud sahwi setelah salam, ya setelah salam baru kita laksanakan seperti contoh yang tadi Ibu laksanakan sebelum salam. Tetapi kita tidak boleh melaksanakan kedua-duanya secara bersamaan, tergantung bagaimana kondisi ataupun keadaan sholat kita. Demikianlah penjelasan tentang sujud sahwi. Baiklah, yang kedua kita akan membahas tentang sujud tilawah. Di dalam Al-Quran kurang lebih dari 15 surat terdapat ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah itu bisa kita lihat satu contoh seperti tugu yang berbentuk masjid. Ya. Bagaimana cara melaksanakan sujud tilawah ini? Bisa dilaksanakan pertama ketika kita sholat, yang kedua ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Ibu akan memberikan contoh di dalam surah Al-Insyiqaq ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Di sini ada tugunya, maka kita harus membaca ayat-ayat sajadah. Langsung ya, kalau kita enggak harus sujud, kita baca saja
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, sebanyak 3 kali. Prakteknya kita mau sujud tilawah ya. Pertama kita harus niat terlebih dahulu. Niatnya usalli sujuda tilawati sunnata lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh dibaca 3 kali. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Sujud tilawah ya, ketika kita sujudnya tidak harus membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bisa kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Ya, itulah penjelasan tentang sujud tilawah. Baiklah, yang ketiga tentang sujud syukur. Apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah atau terhindar dari bahaya, maka kita sepatutnya untuk melakukan sujud syukur. Sujud syukur ada rukunnya, yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud 1 kali, yang keempat duduk sekali, kemudian yang kelima salam. Cara melaksanakan sujud syukur: dalam keadaan suci pakaian, tempat sujud kita, kemudian dalam keadaan berwudu menurut Imam Syafi'i ya. Dan kita membacanya boleh membaca tadi yang Ibu bilang dalam sujud tilawah, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau kita membaca bacaan sujud seperti subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian kita duduk sebentar tanpa membaca apa-apa, kemudian salam. Ada yang terlewat sebelum kita melaksanakan sujud tadi, harus yang pertama tadi harus niat ya. Jadi niatnya itu usolli sujuda syukri sunnata lillahi ta'ala. Demikianlah apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan sebaik-baiknya. Sebelum Ibu tutup, Ibu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.